Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin, mengaji dan berbagi. Yang pada kali ini di kuis ngaji ilmu nahwu, yaitu menggunakan kitab Matan Jurmiyah. Kita sudah memasuki pembahasan pada at-tawabi', yaitu isim-isim yang mengikuti pada lafaz sebelumnya, at-tawabi', ya. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai babul hadfi. Nah, sekarang kita masuk pada babut taukid, ya. Nah, langsung saja at-tauqidu yaitu tabi'un. Itu kalimat isim yang mengikuti lil muakkadi, terhadap isim yang dikuatkan, terhadap lafaz sebelumnya. Fi raf'ihi, mengikuti pada tingkah atau keadaan rafa'nya, wa nasbihi dan nasabnya, wa khafdihi dan khafadnya, wa ta'rifihi dan ma'rifatnya. Nah, di sini tidak disebutkan zazm, ya, karena emang ini bahasanya itu kalimat isim, ya. Jadi kalimat isim itu dia tidak menerima alamatnya zazm. Ya, berarti tinggal dipilih antara rofa, nasab, jar, dan ma'rifatnya. Nah, wa yakunu bi alfadin ma'lumatin. Jadi taukid di sini memiliki beberapa lafaz yang maklumah, yang diketahui, ya, yaitu berupa an-nafsu wal ainu wa kullun wa ajma'u, nah, wa tawabi wa ajma'a, dan lafaz-lafaz yang mengikuti pada lafaz ajma'u, yaitu berupa akta'u, abta'u, dan absu'u. Jadi tiga ini, akta'u, abta'u, dan absu'u, itu sama dalam maknanya, yaitu ajma'u, semuanya. Takul, ya, seperti contoh takul, kamu berkata, qoma zaidun nafsuhu, Zaid telah berdiri. Nafsuhu, ya dirinya Zaid. Jadi ketika misal saya mengatakan Zaid telah berdiri, nah ini masih ada kemungkinan Zaid yang mana. Nah, ini taukid ini untuk memperkuat, ya. Ya dirinya Zaid, nafsuhu, ya dirinya Zaid. Wa ra'aitu al-qauma kulluhum, dan saya melihat kaum. Kullahum, ya. Ya, semua kaum itu. Nah, jadi kalau misal teman-teman di sini nafsun wa kullun wa ajma wa marartu bil qaumi ajma'in. Saya bertemu dengan seorang kaum ajma'in, ya semuanya kaum. Nah, di sini Zaid, kemudian al-qaum, kemudian al-qauma bil qaumi, ini kita sebut dengan muakkad. Nah, adapun lafaz nafsun, kullun, dan ajma, ini kita sebut dengan at-tauqid, untuk memperkuat, ya. Nah, Zaidun dia sebagai fa'il. Ya. Makanya taukidnya itu mengikuti pada lafaz sebelumnya. Karena Zaidnya dibaca rofa, maka taukidnya pun karena muakkadnya dibaca rofa, maka taukidnya rofa. Zaidun nafsuhu wa ra'aitu al-qauma kullahum. Nah, ini muakkadnya nasab, makanya taukidnya pun harus nasab. Muakkadnya dibaca jar, maka taukidnya pun harus dibaca jar. Nah, ini taukid ini, nafsun ainun kullun ajma'u, itu kita sebut dengan taukid ma'nawi, ya. Jadi harus mengikuti semua, ya. Kayak misal contoh koma zaidani, berarti nafsuhuma. Jadi melihat kedudukannya, ya. Pokoknya taukid itu harus mengikuti kepada muakkadnya di dalam rofa, nasab, jar, dan zazm. Wa ra'aitu al-qauma kullahum. Kayak gitu.
Oke, kita ngelihat ke sebelah kanan ya. Jadi taukid itu ntar terbagi menjadi dua, ada taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Taukid lafzi, nah di sini yaitu tikrarul lafzi as-sabiq, yaitu mengulang lafaz yang sebelumnya, yaitu berupa muakkad. Diulangnya berapa kali? Itu marrataini aw salasan 'alal aksar. Diulang 2 kali atau lebih, bahkan banyak. Nah, di sini wayakunu isman, ada yang diulang itu berupa kalimat isim. Contoh alkitabu mufidun. Nah, ini pengulangan kayak gini tiada lain ya untuk memperkuat gitu. Alkitabu mufidun. Kitab itu berfaedah. Saya mau mengatakan kalau misal kitab itu berfaedah, ya memiliki faedah. Nah, tapi dengan saya mengucapkan satu kali alkitabu mufid, misal si mukhotob, si pendengar, lawan bicara itu dia kurang mantap, sehingga dibutuhkan adanya pentaukidan. Alkitab mufid. Kitab itu kitab, tulisan itu mufid. Ada yang berupa fi'il. Tola'a al-qamaru. Ya. Telah muncul al-qamaru, rembulan. Ada yang huruf fi fil mahatto hitor ya. Dalam mahatto itu ya apa sih ya Allah? Mahatto tempat translate itu hitorun ya, kereta api. Ada yang berupa domir. Huwa dia itu al-mujid, orang yang bersungguh-sungguh. Ada yang berupa jumlah ismiyah, al-ma'u azbun. Air itu ya mensejukkan ya, menyejukkan. Ada contoh yang jumlah fi'liyah, za'ra asad. Nah, itu taukid lafzi, ini mengulangnya lafaz sebelumnya. Ada ta'rifut taukid ma'nawi. Nah, di sini taukid ma'nawi yaitu yudkaru ba'dal ismi as-sabiq al-muakkad ahadu hadhil alfaz. Itu disebutkan setelah isim yang terdahulu. Jadi disebutkan setelah isim berupa muakkad, yaitu salah satu lafaz yang ini, yaitu berupa nafsun, ain, kullun, jami', ammah, kila, kilta, ajma'. Jadi setelah menyebutkan muakkad, menyebutkan taukidnya, itu berupa lafaz ini. Jadi wala budda an tudofa hadil alfaz ila domir ya'udu 'ala al-muakkad. Jadi menjadi syarat ya ketika menyebutkan taukid itu harus disandarkan kepada domir yang kembali kepada muakkad. Nah, kalau misalnya contoh di sini, nah kan nafsun ada hu-nya, kulun ada hum-nya, ajma'in ya. Jadi harus menyebutkan domir yang kembali ke muakkad. Qoma Zaidun nafsuhu, ya dirinya hu Zaid. Nah, kayak gitu. Walikuli lafzi min hadil alfad makna wa hukmu, dari setiap lafad, dari beberapa lafad yang di atas ini, yaitu memiliki makna dan hukum. Nah, ini contoh-contohnya ya. Jadi yang perlu digarisbawahi dalam penjelasan at-taukid di sini, yaitu dia sebagai penguat dalam pernyataan. Yang penguatnya ini ntar ada yang menggunakan taukid lafzi, yaitu mengulangnya lafaz yang di sini, atau dia menggunakan taukid maknawi, yaitu dengan menggunakan lafaz nafsun, ainun, kullun, jami', ammah, kila, kilta, dan ajma'. Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai babut taukid. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.